Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa, kiranya firman yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini boleh semakin memotivasi kami untuk hidup di dalam doa. Dan biarlah doa itu menjadi bagian yang tak terlepas dari kehidupan kami. Mari hikmat yang berasal daripadamu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan itu boleh sungguh-sungguh bukan hanya kami dengar, tetapi juga kami lakukan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, mari Tuhan tolong untuk menjabarkan firman Tuhan itu bagi jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada kesempatan saat ini diambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 17. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 17. Bacaan kita sangat singkat, Bapak, Ibu, dan saudara. Isinya hanya tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar kita tentu familiar dengan salah satu ayat Alkitab terpendek ini. Tentu bukan hanya ini ayat Alkitab terpendek. Ada juga jangan membunuh, kemudian jangan berzina, jangan mencuri, begitu ya, terdiri dari 2 suku kata. 2 suku kata ini simpel, Bapak, Ibu, dan saudara, tetapi banyak orang kesulitan di dalam melaksanakannya. Kalau ditulis tetaplah berdoa, ya kita tahu bahwa itu merupakan bagian dari kewajiban kita, bagian dari keseharian kita sebagai orang percaya. Tetapi ketika kita mencoba untuk melaksanakannya, ternyata tidak simpel. Mengapa banyak orang kesulitan di dalam melakukan doa? Karena banyak orang masih mengkategorikan doa sebagai kegiatan. Maksud saya di sini adalah sesuatu yang direncanakan, diprogramkan, atau diniatkan begitu ya, sehingga terkadang doa ini malah justru menjadi semacam beban untuk kita.
Orang berpikir untuk berdoa waktunya harus pas, harus khusus, di tempat yang khusus, di waktu yang khusus, sehingga kesulitan kita menemukan tempat yang khusus atau kesempatan yang khusus itu membuat kita kemudian melewatkan waktu-waktu doa kita. Saya sebetulnya tertarik dengan analogi doa sebagai nafas. Bagi manusia, nafas bukanlah pilihan. Kita tidak memilih untuk bernafas, tetapi kita harus bernafas karena memang nafas itu adalah bagian dari diri kita. Ya, jadi kalau kita tidak bernafas ya matilah kita. Artinya kita tidak punya pilihan untuk menunda nafas kita. Ya, kita tidak merencanakan kapan kita akan bernafas atau kita tidak merencanakan untuk berapa lama kita bernafas. Nafas itu merupakan kebutuhan yang melekat di dalam kehidupan manusia. Analogi ini juga mau menunjukkan bahwa nafas menentukan kehidupan kita. Maka bagi saya demikian jugalah doa. Ketika kita berhenti berdoa atau mulai memandang doa sebagai sebuah kegiatan yang opsional di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan kehilangan rasa butuh dan manfaat dari doa itu sendiri. Mungkin kita tetap menganggap doa itu penting, tetapi urgensinya tidak lagi berada di dalam posisi yang tinggi. Akibat jarangnya nafas kita, tentu adalah melemahnya seluruh tubuh kita. Kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang yang sudah sakit keras, nafasnya tinggal satu-satu, maka cepat atau lambat tubuh akan kemudian melemah dan akan mati tentu saja. Mungkin kita berpikir, ada banyak orang kok yang nggak bernafas tetapi tetap hidup tuh, nggak masalah tuh. Ya mungkin secara fisik orang akan tetap hidup, tetapi yang dipercakapkan di sini adalah roh. Roh kita akan mati ketika kita tidak bernafas. Karena pada dasarnya kita menyembah Allah yang adalah roh. Kita bersekutu dengan Dia di dalam roh, kita berdoa di dalam roh. Mengapa kita perlu bersekutu dengan Allah? Agar kita tetap hidup dan terus menyala-nyala di dalam Dia. Ketika spiritualitas kita tidak lagi menyala, maka cepat atau lambat kebutuhan akan kehadiran Tuhan menjadi tidak lagi sesuatu yang untuk kita penting. Dan hidup kita tentu kemudian akan dituntun oleh dunia ini. Dan kalau hidup kita sudah dituntun oleh dunia, maka Allah tidak lagi terlibat di dalamnya. Ya, kita tidak melibatkan Allah, maka cepat atau lambat kita akan menemui kematian. Karena pada dasarnya kita dekat dengan Allah, maka kita hidup, maka ketika kita jauh dari Allah, maka kita akan mati. Dalam bacaan kita, Paulus mengingatkan pentingnya untuk tetap berdoa. Karena ada banyak orang yang sudah kehilangan semangat untuk berdoa di dalam konteks bacaan kita ini. Mereka terbagi menjadi dua kelompok yang masing-masing mempersoalkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada sebagian yang merasa kedatangan Kristus itu sudah begitu segera akan datang. Oleh sebab itu mereka lebih menyibukkan diri pada hal yang bersifat rohani. Mereka berdiam diri, mereka enggan melakukan ini dan itu, mereka tidak mau bersosialisasi, mereka tidak mau mengerjakan keseharian mereka. Padahal di dalam semboyan kita, ora et labora ya, doa itu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengupayakan kehidupan kita, di dalamnya juga ada doa di sana. Dan doa itu menjadi nafas untuk kita. Nah, di sisi yang lain ada orang-orang yang juga berpikiran, kenapa ya Tuhan Yesus kok nggak datang-datang? Kan Dia janji untuk segera datang dan menjemput kita. Kenapa kok sampai saat ini Tuhan Yesus tidak datang-datang juga? Jangan-jangan Tuhan Yesus lupa gitu ya. Tuhan Yesus sudah keasikan berada di surga sehingga melupakan kita. Oleh sebab itu, sebagian jemaat kemudian merasa putus asa. Mereka merasa tidak perlu lagi berdoa dan bahkan sebagian dari mereka kemudian kembali kepada gaya hidup lama mereka yang bersifat duniawi. Nah, nasihat Rasul Paulus untuk tetap berdoa mengandung maksud untuk terus menyalakan api pengharapan itu.
Jadi jangan sampai jemaat ini kehilangan gregetnya, tidak kehilangan rasa untuk tetap ingin berpengharapan kepada Kristus, sabar di dalam menghadapi pergumulan apapun. Karena percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang dan menjemput mereka, meskipun kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Bukankah ini juga ajaran dari Tuhan Yesus sendiri untuk berjaga-jaga dan berdoa ya? Kita mengingat pengajaran Yesus bahwa kita sebagai orang percaya harus sabar di dalam menanti, dan itulah arti dari pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini maka doa mengandung kekuatan yang terus mengingatkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, doa itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak jauh-jauh, Tuhan itu dekat, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, Ia mendengar suara kita karena Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Yang kedua, kita diingatkan juga bahwa kita memiliki Allah yang peduli kepada kita. Jadi Allah itu mendengar doa kita, Allah juga menolong kita dengan segera ketika kita berseru kepadanya. Jadi kita tidak perlu khawatir, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang ketiga, kita diingatkan bahwa kita terhubung dengan Allah yang Maha Dahsyat. Jadi kita punya Allah yang Maha Dahsyat yang senantiasa menjaga kita 24/7 ya, dalam 7 hari dalam 1 minggu, dalam 24 jam dalam 1 hari. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu kita imani kalau kita erat di dalam doa dengan Allah. Ya, jadi kalau kita tidak pernah berdoa, ya kita akan kehilangan pengharapan kita akan putus pengharapan. Kemudian yang keempat, kita diingatkan bahwa kita ini berada dalam persekutuan yang erat dengan Allah. Ya, jadi di mana kita ada, di situ Allah ada. Ya, kita tidak perlu mempersoalkan, wah Allah tidak kelihatan, apakah Allah ada di sini? Ya. Jadi ada lagu yang mengatakan Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Jadi setiap tarikan nafas kita, disitulah Allah ada, disitulah Allah bersekutu dengan kita. Dan kemudian yang kelima, ya dengan tetap berdoa, kita sebetulnya sedang menjaga pelita kita tetap menyala, seperti perumpamaan Yesus ya, tentang gadis-gadis yang membawa pelita. Ya, pelita itu artinya pengharapan kita. Ketika kita tetap berdoa, itu artinya pelita kita tetap nyala ya. Nyala sampai kapan? Sampai sang mempelai itu datang, sampai sang Kristus itu datang dan menjemput kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, doa itu bukan pilihan bagi kita. Doa itu melekat dengan hidup kita sebagai nafas yang menjaga kita tetap hidup. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetaplah berdoa. Amin. Terjangkau luasnya, ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri dalam doa. Bersyukur atas limpah kasih-Mu, ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu, ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia.
kasih, mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan untuk bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat dan ada beberapa pergumulan. Di dalam doa syafaat kita pada hari ini, nanti kita akan sejenak berdoa untuk keperluan kita masing-masing dan ditutup dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami hari lepas hari. Baik itu berkat jasmani yang bisa kita nikmati setiap hari, juga berkat-berkat rohani yang selalu membawa kami di dalam kedamaian dan sukacita. Berkat-berkat kesehatan dan juga berkat-berkat yang lain yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau taburkan untuk kami. Jadikan kami hati kami sebagai ladang-Mu untuk menanam semua firman-Mu. Jadikan hati kami dapat menumbuhkan semua firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, sebagai mana biji yang tumbuh dan jatuh di dalam tanah yang gembur sehingga dapat tumbuh subur, sebagaimana firman-Mu juga dapat tumbuh subur di dalam hati kami. Kami dengar biarlah firman-Mu yang kami dengar tidak lalu dengan sia-sia, tetapi tetap tinggal dalam hati sanubari kami dan dapat membentuk serta memperbaiki setiap tingkah laku di dalam hidup kami, baik yang baik yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu kami akan diperbaiki. Berkati pula ya Bapa, hamba-Mu yang pada pagi hari telah menaburkan firman-Mu. Pakailah dia ya Bapa sebagai perpanjangan tangan-Mu, sehingga beliau dapat melayani-Mu, menyampaikan firman-Mu. Lebih heran lagi, dan banyak jiwa-jiwa yang dapat mendengarkan serta dapat menikmati firman-Mu. Bapa kami yang ada di surga, kami ingat akan saudara-saudara kami, jemaat kami teristimewa yang sudah lansia, yang dalam keadaan sakit, ataupun di dalam pemulihan, ataupun masih di dalam perawatan, bahkan dalam keadaan keterbatasan fisik karena usia. Kami mohon uluran tangan-Mu ya Bapa. Berkati usaha dari keluarga dalam menolong mereka. Kami ingat akan saudara kami, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasila Sunarto, Ibu Sunarsi Milyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun, saudara kami Mbak Sri Hesti Indrawati atau Mbak Ina Sunarto, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth
putri dari Ibu Langkir, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Junian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Widi Leksono, Ibu Deborah Sulistyowati Sukadis, Ibu Deliana Estobing, Bapak Parti Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Bapak Novan Renatal, Ibu Diana Muda Kris Sarjono, Ibu Sondang Siregar, Ibu Atik Supraptiningsih, Diaken Joko Susilo, Bapak Ari Putro, Bapak dan Ibu Imam Santoso Adi Sarjono, Bapak dan Ibu Hari Yuliarto, Bapak Iwan Martono, Bapak Yohanes Wiono. Kita ingat juga cucu dari Bapak Widi Leksono. Kiranya tangan-Mu ya Bapa yang penuh kuasa menjamah mereka pribadi lepas pribadi sehingga mereka mendapatkan suatu kesehatan dan kesempurnaan pemulihan melalui doa-doa kami. Kiranya tangan Tuhan menjamah. Kami ingat keluarga jemaat kami juga, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak Bambang Winada yang ada di Lampung, Ibu Kastila Susilo, kakak dari Bapak Suyitno Wirayah Parabulan di Wonosari. Saudara-saudara kami, walaupun jauh keberadaannya, namun kami yakin dan percaya bagi mereka yang percaya Tuhan Yesus melalui doa kami, mereka juga akan dijamah sesuai dengan iman dan keyakinan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya kesembuhan adalah datangnya dari Tuhan sendiri melalui kasih serta karunia Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa khususnya untuk jemaat Adiuswo agar tetap semangat dan tetap sukacita memuliakan Tuhan. Kami mohon berkat ya Bapa serta penyertaan dan perlindungan-Mu ya Bapa, agar para Adiuswo tetap eksis semangat di dalam melayani, di dalam segala aktivitasnya. Kami yakin dan percaya sukacita yang ada di dalam mereka semua adalah suatu cermin bahwa mereka tetap sukacita di dalam memuji Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang pada saat ini sedang berulang tahun. Kami tidak sebut nama satu persatu ya Bapa, dengan perpanjangnya usia mereka tambah semangat dan tambah banyak berkat-berkat-Nya, dan jadikan mereka sebagai saluran berkat-Mu ya Bapa di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa jemaat gereja yang sedang mencari pekerjaan, mereka membuka usaha baru dan berjuang memperoleh penghidupan menurut kehendak-Mu Tuhan. Berkati mereka di dalam usahanya, berkati mereka di dalam cita-citanya, buka jalan mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat berjalan dengan mulus, mereka dapat menikmati berkat-berkat Tuhan melalui keyakinan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang menantikan kehadiran buah hatinya. Kiranya tangan Tuhan juga boleh menjamah
baik suami maupun istri mereka itu sangat menantikan berkat Tuhan ini dan sangat berharap kasih karunia Tuhan untuk dilimpahkan kepada mereka. Biarkan mereka tetap berharap padamu ya Tuhan, tadahkan tangan kami untukmu ya Bapa, untuk mendapatkan berkat-berkat-mu, dan biarlah berkat-berkat-mu ini juga mengalir kepada saudara-saudara kami yang sedang menantikan buah hati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami permasalahan ataupun keretakan di dalam keluarga. Kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan di setiap langkah mereka sehingga mereka akan mendapatkan suatu damai sejahtera di dalam lindungan Tuhan. Kami ingat akan pemuda-pemudi yang sedang merindukan pasangan hidup ya Bapa, berikan mereka pasangan yang sepadan ya Bapa, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mereka mencari yang bukan kehendak-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, khusus untuk pelayan-pelayan gereja di dalam jemaat-Mu di sini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Joko beserta keluarga, Bapak Pendeta Rudi beserta keluarga, Ibu Pendeta Adelia Yohana Marta, para majelis, pengurus bebadan, komisi, wilayah, serta pegawai-pegawai gereja. Kami serahkan Bapak dan Ibu-ibu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau telah memilih mereka. Engkau telah mempercayakan tugas-tugas kepada mereka untuk mengawal jemaat-Mu di sini, untuk memelihara jemaat-Mu di sini. Berkati mereka ya Bapak, berkati di dalam pekerjaannya, berkati di dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam untuk mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap lengkapi mereka dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan mereka dapat membawa jemaat-Mu akan lebih baik lagi. Kami yakin dan percaya ya Bapa bahwa Engkau telah memilih mereka, Engkau telah memberkati mereka agar mereka menjadi teladan bagi kami jemaat-Mu. Kami juga berdoa khususnya untuk anak didik di dalam pergaulan mereka sehari-hari. Mohon berkat-Mu ya Tuhan agar mereka dapat menyesuaikan diri, mereka dapat meniti masa depan dengan semakin mantap di dalam Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa bahwa pergaulan di luar tidaklah mudah. Namun anak-anak Tuhan tetap bersandar kepada Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan. Maka kami yakin dan percaya Tuhan tutup bungkus mereka dari kuasa-kuasa roh gelap, dari kuasa-kuasa roh kejahatan, sehingga mereka di dalam kehidupannya, di dalam pergaulannya tetap mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang baik, dan mereka menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda, ibadah remaja, dan ibadah anak. Mohon agar dapat berjalan dengan lancar dan berkat-Mu melimpah untuk jemaat-Mu yang ada di Ebenezer ini. Kami mohon berkat untuk para petugas agar dapat menyelenggarakan ibadah dengan baik dan dapat berlangsung dengan hikmat. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan.
Kami berdoa untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, calon Pepandan Sawangan, dan yang lain-lain. Berkati semua pengurus-pengurus gereja ya Bapak, yang sedang berjuang untuk dapat izin untuk pembangunan gereja. Berkati semuanya ya Bapak, berkati lidah dan bibirnya di dalam berbicara, sehingga mereka akan menjadi saksimu dimanapun berada, dan mereka akan dapat melaksanakan tugas mulia dari Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga ya Bapak untuk bangsa-bangsa Indonesia dan para pemimpin di dalam menyelenggarakan pemerintahan negara ini, baik dari tingkat presiden beserta dengan wakil dan jajaran di bawahnya, dan dapat mengeluarkan giat dan takut akan Tuhan sampai dengan tingkat-tingkat yang terendah, dari Pak RT, semua pengurus-pengurus RW, kelurahan, dan selanjutnya. Kiranya disertai takut akan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa aman dan damai akan tetap terwujud karena mereka hanya mengandalkan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk perdamaian dunia. Di sana sini teristimewa yang di dalam mengalami peperangan, kiranya Tuhan juga menolong mereka pribadi lepas pribadi, agar mereka ada hati damai dan sejahtera ya Bapa. Ampunilah apabila mereka telah melakukan kesalahan. Jadi kiranya damai dan sejahtera di dalam dunia ini melingkupi mereka semua ya Bapa. Biarlah kiranya tangan-tangan yang telah melakukan hal-hal yang tidak baik, kiranya Tuhan juga ampuni. Dan begitu juga mereka yang mengharapkan kasih Tuhan, Tuhan berkati. Jadikanlah dunia ini suatu dunia yang damai dan sejahtera. Marilah Bapak, Ibu, Bapak, kita berdoa sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenuh. Aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah
untuk